Saya tahu kalau lagi ada proyek pembangunan di sini, maka toko-toko preman di situ ngambil semua. Pasir dari saya, batu dari saya, koral dari saya, semua dari saya. Dan si kontraktor harus tunduk, atau pengembang atau pengusaha harus tunduk pada dia. Akhirnya dia mendapat bahan baku, satu, dikurangi volumenya, dua, harganya dimahalkan, kalau enggak diganggu. Maka saya udah pengalaman yang ini, maka oleh saya dibuat nanti, ini langsung nih kirim ke sini, ini langsung kirim sini. Andai kata pun dia ingin menjadi supplier, maka bahan baku yang disuplainya sudah dari perusahaan tambang ini. Dia tidak bisa ngurangi volume dan dia tidak bisa naikin harga karena sudah ada kontrak harga. Wajarlah untuk bagaimana menghidupi. Kan tidak dibayar dari pengembang, dari konsumen, bukan itu. Itu tadi. Gaya sudah lebih dulu, kantornya hebat, mobilnya bagus, istrinya tambah. Tiap minggu ke luar negeri, ya itu yang susah. Sama dengan kontraktor-kontraktor di kabupaten dulu saya zaman bupati. Punya borongan 200 juta, malamnya sudah karaokean dengan yang baru. Disubkan lagi, disubkan lagi. Banyak kontraktor yang saya lihat itu selama jadi kontraktor hanya menjadi anggota asosiasi pengusaha, tapi tidak pernah ngeborong. Produksi tambang untuk kepentingan pembangunan. Sebenarnya saya ini lagi mengatur siklus. Kenapa? Hari ini setiap ada proyek pembangunan selalu dimanfaatin oleh preman. Untuk apa? Mendapat bahan tambang. Ahli tambangnya tidak punya, modalnya cuma sewa alat berat. Ngambil bahan baku di mana-mana. Jualnya sama dengan yang lain yang berizin. Bayar pajak tidak, bayar reklamasi tidak, hanya pinjam alat berat. Mereka tiba-tiba menjadi orang-orang kaya mendadak di berbagai tempat. Tapi uangnya hilang lagi karena besoknya kawin lagi. Saya tahu gitu. Nah, saya ini sekarang lagi membuat regulasi untuk apa? Pembangunan yang di sini, sumber tambangnya dari sini. Tambang di sini yang digeser, setelah tambang apa yang dilakukan. Kemudian ini dengan ini MOU, langsung tidak lagi pakai pihak orang. Kamu kebutuhan tambangnya sekian juta kubik, dipenuhi dari sini, kamu fokus aja melayani ini kontrak. Untuk apa? Mendapat kepastian subsidi, supply, dan tidak mahal. Dan tidak lagi ada calo di sini, kenapa? Karena bahan bangunan tuh dicaloin. Saya tahu kalau lagi ada proyek pembangunan di sini, maka toko-toko preman di situ ngambil semua. Pasir dari saya, batu dari saya, koral dari saya, semua dari saya. Dan si kontraktor harus tunduk, atau pengembang atau pengusaha harus tunduk pada dia. Akhirnya dia mendapat bahan baku, satu, dikurangi volumenya, dua, harganya dimahalkan, kalau enggak diganggu. Maka saya udah pengalaman yang ini, maka oleh saya dibuat nanti, ini langsung nih kirim ke sini, ini langsung kirim sini. Andai kata pun dia ingin menjadi supplier, maka bahan baku yang disuplainya sudah dari perusahaan tambang ini. Dia tidak bisa ngurangi volume dan dia tidak bisa naikin harga karena sudah ada kontrak harga. Wajarlah untuk bagaimana menghidupi kontraktor lokal, ya kamu dapat sekian nih, ini dari sini, Anda angkutan. Saya tuh bangun itu untuk apa? Saya ingin mendidik masyarakat Jawa Barat untuk tidak boleh untung dari enteng. Setiap orang yang berusaha harus kerja keras dan berkeringat, tidak boleh hanya menjadi jagoan kemudian jadi kaya. Saya nggak mau. Karena nanti orang Jawa Barat tidak kompetitif. Nah kemudian yang terakhir, apalagi problem dari perumahan ini Bang Ara adalah mendapat kepastian developer yang berkualitas dan jujur. Karena seringkali jadi rakyat kecil tuh dikorbanin lagi. Bagaimana? Banyak developer yang bebasin tanahnya tidak lunas. Setelah itu ketika sudah lunas sertifikatnya tidak bisa dibagi. Karena dari induknya belum dipecah. Terus setelah itu apa lagi? Banyak yang sudah masuk uang, bangunannya tidak dibuatkan. Dan korbannya di mana-mana. Nah, untuk itu sudah selayaknya Ray, ini Mas Joko, mengumumkan developer-developer yang memiliki standarisasi berdasarkan penilaian Ray. Ini penting. Kalau yang jujur kayak Mas Joko kan makin banyak. Nah ini ya harus berani. Ini abadnya abad keberanian. Kenapa? Karena Ray bukan hanya melindungi developer. Ray harus melindungi konsumen. Kalau mau saya buka itu pengaduan, ngantri Pak yang korban seperti itu. Nah
Karena karakter developer juga sama. Kenapa developer banyak mengalami problem ekonomi? Bukan tidak dibayar dari pengembang, dari konsumen, bukan itu. Itu tadi, gaya sudah lebih dulu, kantornya hebat, mobilnya bagus, istrinya tambah. Tiap minggu ke luar negeri, ya itu yang susah. Sama dengan kontraktor-kontraktor di kabupaten dulu saya zaman bupati, punya borongan 200 juta, malamnya sudah karaokean dengan yang baru. Saya tahulah karakter begitu. Dapat 30% DP, itu nggak dipakai untuk bank, bukan. Dia sudah pakai nyanyi, atau dapat kerjaan dapat kerjaan proyek, disubkan lagi. Habis disubkan lagi. Banyak kontraktor yang saya lihat, itu selama jadi kontraktor, hanya menjadi anggota asosiasi pengusaha, tapi tidak pernah ngeborong. Ngesub aja kerjanya. Nah kalau nggak kebagian paling puas ya, aing tuh kebagian, aing asli orang dia. Modalnya begitu saja. Di abad digital itu nggak bisa lagi begini. Jadi pada akhirnya siapapun yang jujur mengelola maka dia akan mujur. Developer jujur, sukses. Jadi menteri jujur, sukses. Jadi para bupati jujur, sukses. Minimal tidak bertengkar dengan istrinya. Jadi inilah yang menjadi harapan saya. Jadi ekosistem ekonomi perumahan itu adalah siklus ekonomi perumahan yang berjalan semua orang, dan yang terakhir adalah kehati-hatian dalam penataan ruang.